Pada tahun 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, Nyoto, dan kawan-kawan, PKI bangkit setelah nyaris punah diberangus pemerintah pasca pemberontakan Madiun 1948. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun, PKI meraksasa. Ide-idenya laku dijual ke tengah masyarakat. PKI menjadi kian berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap keinginan berkuasa. Dan seperti yang kita ketahui, pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Sejak itu, kejayaan PKI mulai tumbang, yang diikuti oleh peristiwa-peristiwa susulan yang salah satunya adalah kisah pelarian tokoh-tokoh PKI. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini untuk bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Nama PKI disematkan karena PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Ketua Sentral Komite PKI, Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit, langsung menjadi musuh nomor 1 Indonesia semenjak peristiwa G30 SPKI itu meletus. Sangatlah wajar karena dirinya merupakan orang nomor 1 di tubuh PKI yang pasti memang tahu adanya gerakan-gerakan dan kebijakan-kebijakan di tubuh partainya, di mana ia juga mencoba mengamankan dirinya dengan dibantu oleh simpatisan-simpatisan PKI. Pihak militer langsung memburu Aidit. Setelah kurang lebih memburu selama 3 minggu, tim intelijen Brigif 4 berhasil melacak lokasi Aidit. Informasi berkualifikasi A1 menyebutkan Aidit telah berada di kota Solo dan telah bergeser posisi dari wilayah Kleco Solo Barat ke wilayah Sambeng, Solo Tengah. Di kampung Sambeng yang berada di dekat stasiun balapan, rumah persembunyian Aidit didobrak dan digeledah yang ternyata kemudian kosong tidak berpenghuni. Setelah dilakukan penyelidikan secara lebih detail, di dalam rumah tersebut nampak sebuah kacamata baca di sebuah meja di dekat lemari makan. Seorang prajurit bernama Kosim menggeser lemari makan tersebut. Ditemukanlah pintu darurat menuju kamar rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah lemari pakaian. Ketika para prajurit membuka lemari pakaian itu, mereka melihat ada pakaian gantung yang bergerak-gerak seirama gerakan nafas seseorang. Rupanya Aidit bersembunyi di dalam bilik lemari pakaian di balik baju-baju. Aidit pun tertangkap. Nasibnya kemudian menjadi bahan perdebatan. Versi yang umum beredar, Aidit dieksekusi di markas militer di Boyolali. Pada malam sebelum G30 SPKI terjadi, istri Aidit, Sutanti, sempat bertengkar dengan suaminya. Sutanti marah lantaran Aidit nekat mau pergi dengan para penjemputnya. Namun Aidit tetap ngotot pergi. Kemungkinan besar Aidit selaku ketua CC PKI hendak diamankan oleh partainya sesaat sebelum aksi penculikan para perwira angkatan darat yang akan segera dilakukan. 3 hari setelah G30 SPKI meletus dan gerakan ini gagal setelah militer berhasil menguasai keadaan, Sutanti menjadi sadar jika dirinya kemungkinan besar tidak akan bertemu dengan suaminya lagi. Sutanti bergegas meninggalkan rumah bersama dengan 3 anaknya. Sutanti pergi ke Boyolali dengan harapan bertemu dengan suaminya. Sutanti ditemui oleh Bupati Boyolali yang saat itu merupakan kader PKI. Wilayah Karisidenan Surakarta memang kala itu menjadi basis utama PKI. Peristiwa selanjutnya, Sutanti dan Bupati Boyolali berangkat ke Jakarta dengan menyamar sebagai suami istri. Mereka juga membawa 2 orang anak untuk menyempurnakan penyamarannya. Awalnya skenario penyamaran mereka sukses mengelabui petugas dan banyak orang, namun kemudian tetangga tempat mereka menginap mulai curiga karena sikap 2 anak yang mereka bawa nampak tak pernah manja ke orang tuanya. Setelah terkonfirmasi jika Sutanti ialah istri Aidit, ia langsung ditangkap oleh aparat keamanan. Semasa penahanan, Sutanti mengalami perpindahan penjara dari satu penjara ke penjara lainnya sampai pada tahun 1980.
Di antara penjara yang pernah dia tinggali adalah Kodim 66 dan penjara Bukit Duri. Selepas dari tahanan, Sutanti sempat membuka praktek sebagai dokter dan kemudian meninggal pada tahun 1991. Demikian sekilas tentang pelarian para tokoh-tokoh PKI pasca peristiwa G30S. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.